Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan kurikulum 2013 dan cara belajar siswa-siswi SMK yang efektif. Baik, langsung saja kita awali dengan pembahasan tentang kurikulum 2013. Kami yakin sewaktu masih di SMP dulu, sekolah adik-adik semuanya itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Jadi sudah pada tahu kan apa itu kurikulum 2013? Nah, kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Secara garis besar, yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah yang pertama, itu terletak pada materinya. Pada KTSP 2006 atau kurikulum sebelum 2013, materi itu disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Jadi perlu digarisbawahi hanya memberikan pengetahuannya saja. Sedangkan pada kurikulum 2013, materi itu disusun secara seimbang, mencakup kompetensi sikapnya, kemudian kompetensi pengetahuannya, dan keterampilannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pembelajarannya. Pada KTSP 2006, siswa itu diberitahu tentang materi yang harus dihafalkan. Dalam hal ini, poin pentingnya siswa diberitahu oleh guru. Akan tetapi, pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajarannya itu berdasarkan pengamatan, pertanyaan, hasil melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar yang ada, atau dengan kata lain, siswa tersebut mencari tahu sendiri materi-materi yang diajarkan dengan dibimbing oleh guru. Kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah sistem penilaiannya. Pada KTSP 2006, penilaian pada pengetahuan itu melalui ulangan dan juga ujian. Nah, pada kurikulum 2013, penilaiannya itu bersifat otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio yang ada. Saya ulangi sekali lagi, penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang berdasar pada portofolio. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan portofolio? Portofolio itu adalah kumpulan hasil karya, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, yang didokumentasikan perkembangan karya tersebut untuk mengetahui sudah tercapaikah atau belum target yang diinginkan. Nah, itulah perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Lalu apa yang membedakan antara kurikulum 2013 yang dipakai di SMP dengan kurikulum 2013 yang dipakai di SMK? Baiklah, kita bahas secara garis besarnya saja. Yang pertama, yang membedakan itu adalah mata pelajaran. Ini jelas beda ya, antara pelajaran di SMP dengan di SMK itu berbeda. Namun dalam hal ini, pelajaran yang paling mencolok yang membedakan antara SMP dengan SMK itu adalah pelajaran muatan peminatan, atau yang lebih sering disebut sebagai pelajaran
produktif. Kalau di SMP dulu itu ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, agama, olahraga, dan segala macamnya. Itu pun juga masih diajarkan di SMK. Namun di SMP itu tidak pernah diajarkan pelajaran yang disebut dengan pelajaran produktif. Pelajaran produktif ini adalah pelajaran yang membedakan antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lain. Sebagai contoh, pelajaran produktif jurusan TKRO itu akan berbeda dengan pelajaran produktif jurusan teknik logistik ataupun multimedia ataupun desain pemodelan dan informasi bangunan. Itu akan berbeda. Nah, di sini pelajaran produktif itu dalam pelaksanaannya itu lebih mengedepankan praktek daripada teori. Oke, selain mata pelajaran, poin yang kedua yang membedakan antara kurikulum SMP dengan SMK itu adalah di SMK siswa-siswinya itu diwajibkan untuk mengikuti praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, atau mungkin kalian lebih sering dengarnya sebagai PKL. Nah, itu kalau di siswa di SMK itu seperti itu. Sedangkan kalau di SMP kalian kan belum pernah, karena tidak ada SMP itu yang melaksanakan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan. Nah, itulah gambaran singkat yang membedakan antara kurikulum di SMP dengan kurikulum di SMK. Walaupun sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, perbedaan-perbedaan antara SMP dengan SMK itu sangat banyak sekali. Namun dalam hal ini nanti kalian akan merasakan sendiri apa sih perbedaan kurikulum di SMP dengan kurikulum di SMK. Maka dari itu, dalam pengenalan kurikulum 2013 ini mungkin saya batasi sampai ini dulu. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum 2013, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang cara belajar efektif siswa-siswi SMK. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau melihat dari penjelasan ini, mungkin adik-adik sekalian itu akan merasa pusing. Maka dari itu kita coba untuk menyederhanakan pengertian dari belajar efektif. Sederhananya, pengertian belajar efektif adalah belajar yang mampu merubah siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya pemalas menjadi siswa yang tekun, dan perubahan tersebut mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan tersebut tidak hanya di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah atau di masyarakat ataupun di manapun tempatnya kita berada. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, tentu saja dalam proses pembelajarannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa tips-tips belajar yang baik dan benar, khususnya untuk siswa-siswi SMK.
Yang pertama, awali kegiatan belajar dengan berdoa. Sukses dalam belajar bukan karena keberuntungan, tetapi belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap baik di sekolah, tekun, dan tentu saja berkat hasil ibadah dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tips yang kedua adalah hormati guru. Guru adalah orang yang berjasa pada kita. Semua guru adalah orang-orang penting, orang baik yang berjasa membangun jiwa raga kita. Oleh karena itu, tidak boleh kita sebagai siswa membeda-bedakan guru. Jika kita tidak suka pada guru, nantinya akan berakibat tidak suka pula pada pelajaran yang diampunya. Hal ini akan mengakibatkan kita tidak mau belajar. Oleh karena itu, bersikap baik dan menghormati guru adalah awal yang baik untuk sukses belajar di SMK. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita harus patuh dan taat kepada beliau selayaknya kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Kemudian tips yang ketiga adalah tumbuhkan minat. Tujuan utama kita sekolah ialah untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya menerima cara untuk memperoleh nilai yang baik saja. Nilai tidak akan bisa mencerminkan kualitas seseorang tanpa melihat kenyataannya. Tidak masalah kita ada di peringkat berapapun. Yang terpenting ialah belajar bukan untuk mencapai nilai tertinggi, tetapi belajar untuk membesarkan jiwa kita. Kemudian kita lanjutkan untuk tips yang keempat, yaitu cintailah semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran di sekolah tentunya penting dan berguna bagi masa depan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. Segalanya memiliki tujuan. Semua pelajaran yang diajarkan ada tujuan dan maksudnya. Tidak mungkin diajarkan jika pelajaran itu tidak memiliki maksud, tujuan maupun guna. Tips yang kelima adalah pengalaman belajar hendaknya menggunakan sebanyak mungkin indera untuk berinteraksi dengan isi pembelajarannya. Ini menurut penelitian, siswa akan menyerap materi sebanyak 10% dari apa yang dibaca. Kemudian 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, kemudian 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari materi yang dipelajari dengan cara dikatakan dan dipraktekkan. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah membaca buku pelajaran sebelum dijelaskan. Jadi ini bertujuan untuk menandai bagian pentingnya. Baca teks dengan komprehensif terlebih dahulu, kemudian tandai kata-kata kunci atau kalimat utama. Dengan begitu, kita bisa mengolah informasi tersebut dengan kata-kata kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dengarkan penjelasan guru dengan baik. Kerjakan setiap instruksi yang diajukan oleh guru apabila kita mampu mengerjakannya. Jangan menunggu guru untuk menunjuk
atau memanggil kita untuk menjawab pertanyaan dan juga mengerjakan instruksinya. Kemudian buat ringkasan. Ringkasan ini bisa berasal dari buku, presentasi, atau diskusi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar agar menumbuhkan kreativitas kita. Selain membuat ringkasan, kita jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Jangan pernah memiliki perasaan malu, takut, atau apapun di saat kita tidak mengerti. Kemudian yang kelima, kerjakan tugas dan PR. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Jangan malas mengerjakan tugas dan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Kemudian yang terakhir adalah belajar kelompok. Belajar kelompok ini akan membiasakan kita untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lanjutkan tips belajar yang keenam. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi untuk memudahkan kita mengingat dan memahami sesuatu hal. Salah satu contoh yang paling populer adalah singkatan Meijiku Hibiniu untuk mengingat warna pelangi yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi dengan menggunakan kata Meijiku Hibiniu itu akan mempermudah kita mengingat daripada kita mengingat warna-warna secara utuh seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian yang ketujuh, demonstrasikan apa yang sudah kita pahami. Seperti tadi di poin nomor 5 tadi, bahwa dengan mempraktekkan sekaligus menyampaikan, kita akan memahami materi tersebut sebanyak 90%. Nah, sediakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita tahu. Tawarkanlah kepada teman-teman untuk bertanya kepada kita akan hal-hal yang belum dipahami. Semakin banyak kita ditanya, maka kita akan semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita akan membahasnya bersama dengan teman-teman kita. Kemudian yang kedelapan itu adalah ulangi atau repetisi. Artinya ketika kita belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang disampaikan oleh guru. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah kita buat tadi dan hafalkan sampai mengerti. Setiap pulang dari sekolah, cobalah untuk selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Nanti pada saat ulangan, dengan kita sudah terbiasa mengulang materi pelajaran, tentunya tidak banyak yang harus kita pelajari di saat kita akan melaksanakan ujian. Kemudian yang kesembilan adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku saja sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapatkan itu belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah untuk mencari-cari hal-hal yang terkait materi yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada.
Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku terbitan dari atau buku lain, majalah, dan lain sebagainya. Apalagi untuk saat ini kita sangat mudah mencari materi-materi di internet. Kemudian yang terakhir ini adalah terapkan karakter positif dalam keseharian. Karakter positif ini diantaranya adalah integritas, kemudian tanggung jawab, komitmen, tangguh, sopan, bersikap luwes dan fleksibel, kemudian keseimbangan. Nah, itulah beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba di saat kalian nanti sudah mulai belajar di SMK. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita semuanya dapat memahami makna dari belajar efektif dan bisa menerapkan yang pada akhirnya nanti akan berdampak yang lebih baik buat diri kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.